Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma Allah muslimin muqimis salah as-saimin was-saimati al-akifina wal-akifati rahimakumullah. Puji kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan sehat dan sempat juga kuat untuk menunaikan ibadah bulan Ramadan hingga hari ini pada hari ke-24. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalamu atas tuntunan dan mau'izahnya dalam semua ibadah dan aktivitas kita sehari-hari. Guru-guru kami yang berhadir semuanya yang kami muliakan, baik pada siang hari ini sebagai pertemuan terakhir untuk bulan Ramadan ini, kita mengulang kembali sesuatu hal yang menyangkut dengan masjid, kemuliaan masjid, interaksi kita dengan masjid, keterikatan kita dengan masjid, kecintaan kita kepada masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang disyarah, diuraikan, dijelaskan oleh banyak ulama. Salah satu adalah dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarhu ala Riyadhus Shalihin, ditulis babu fadlil masyi ilal masajid, bab keutamaan berjalan ke masjid. Kalau dilihat dari makna berjalan kaki, ceruh mendepak saja, itu ada keutamaan. Jadi teh doh jak masjid, deh doh masjid, itu ada keutamaan. Yang baik kereh jak masjid, teh doh ya teh doh tak teron jak masjid, itu ada keutamaan. Yang pugabut tak deh doh tak nampak gogon jak masjid. Jadi teh doh wal deh doh bahasa Aceh itu datang ke masjid itu sebuah keutamaan. Hingga makna masyi ini adalah jalan kaki, yamshi berjalan kaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Datang ke masjid ini juga dihitung dengan kapasitas cepat datang atau lambat datang. Yang datang cepat Allah tambah bonus, Allah tambah pahala. Jadi datang ke masjid tidak dihitung artinya mulai waktu, itu enggak ada. Beda dengan datang kantor. Masuk kantor jam 8 misalkan, mau datang cepat itu enggak ada apa-apa. Duduk dulu, belum dihitung jam kerja. Dan belum mendapat tunjangan, dia kita tambah gaji. Kenapa? Karena selalu datang cepat, tidak ada tambahan gaji apapun, karena dia tidak ada nilai tafdil, nilai keutamaan. Tapi kalau datang ke masjid, salat zuhur kita misalnya 12:30, yang datang jam 12 banyak lagi pahala, yang datang jam 11 banyak lagi, yang datang pagi-pagi lebih banyak lagi, kecuali yang enggak datang-datang. Ya, jadi yang lain semua terhitung. Maka ketika orang mengajak kita kerja, masuk kantor jam 8, uyak dah jak poh 6 maju. Kita boleh nanya, ngapain cepat kali? Itu apa jam 6? Kantor pun boleh dibuka. Karena hana faedah. Udahlah masuk jam 8, kita ke kantor jam 8 kurang 10 atau kurang 15. Tapi kalau ke masjid jam berapa salat zuhur misalnya? Jam 12:30. Alah jam 9 kita pergi terus. Oh yang lebih bagus. Jadi inilah salah satu keutamaan berada di masjid. Ghada itu artinya sara qabla zawal. Orang yang datang ke masjid ghadan adalah orang yang datang ke masjid qabla zawal, sebelum zuhur. Kalau salat zuhur pasti sudah zawal, tapi dia datang sebelum zawal, sebelum azan, sebelum masuk waktu. Ini Allah sediakan
nuzulan. Nuzulan yaitu satu tempat yang sangat mulia yang Allah persiapkan sebagai kehormatan kepada orang-orang yang rajin datang ke masjid, bahkan mendahului waktu salat sekalipun. Juga auraha, raha datang cepat tapi sudah azan, belum salat. Belum salat, kita sudah ada di sini, tapi sudah masuk waktu salat, cuma belum salat. Kalau ada belum masuk waktu salat, kita sudah hadir di sini. Jadi tidak ada apapun yang Allah sia-siakan ya di dalam kebaikan kita, termasuk kebaikan mendatangi masjid. Nuzulan dalam hadis ini adalah, hadis ini rawahu Bukhari dan Muslim. Nuzulan huwa ma ba'da huwa ma ya'iddu lidhaifi min ikramin. Yang dikatakan Allah sediakan nuzulan seumpama kita menghidangkan makanan, sajian untuk tamu. Jadi kalau kita menunggu tamu, sajiannya pasti juga sajian yang khusus, spesial. Sudah nampak sekali sehingga orang-orang kita kadang-kadang ditanya, "Hai, lu tak makanan ke?" "Kupreh jame, uwo melinte, uwo sebagainya." Jadi dihidangkan. Hana aja urang preh jame ngengeng ke masihnya hananya. "Hai terus jame tengahnya, mah nak siapkan kanan." "Apa tengah tak je? Oh, apa pisang wak." Hananya. Pasti orang lebih siap menanti kehadiran tamu. Maka Allah sangat welcome menanti hambanya yang hadir ke masjid tepat waktu, bahkan sebelum hadirnya waktu, sebelum masuknya waktu, ingin Allah berikan sajian tadi, yaitu ya'idul lidhaifi, sajian untuk tamu yang spesial. Datang ke masjid adalah ibarat datang tamu. Kita bertamu ke Allah. Karena masjid adalah baitun min buyutillah. Masjid adalah rumah-rumah Allah. Rumah di sini adalah baitul li'ibadatillah. Rumah untuk ibadat kepada Allah. Sama sekali bukan rumah tempat Allah. Na'udzubillah. Bukan rumah tempat domisili Allah. Sama sekali bukan rumah sebagai alamat Allah. Ini perlu dipertegas. Baitillah, rumah Allah, artinya rumah untuk kita rumah ini, bukan untuk Allah. Beribadah kepada Allah. Karena itu adalah pola kalimat majmu yang dalam bahasa Arab disebut idhafah. Baitun sebagai mudhaf, bait Allah sebagai mudhaf ilaih, digabung kalimat Baitullah ya. Kemudian afadal hadis. Setelah kita baca hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disebut muttafaqun alaihi, oleh Imam Nawawi mengambil hadis itu, menempatkan di dalam kitabnya yang monumental dan viral sekali, yaitu Riyadhus Shalihin. Kemudian disyarah, diperjelas makna dan maksudnya oleh para pensyarah kitab, dan di sini diberikan pelajaran kepada kita. Afadal hadis, manfaat, faedah dan hikmah serta kandungan di dalam hadis ini. Ikramullahi fil jannati liman qasadal masjida lis-salati sabahan wa masaan, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kepada orang yang sengaja menuju masjid. Memang gejak masjid sasaran utama adalah lis-salati, yaitu untuk menunaikan salat, atau boleh juga dalam makna yang lain bukan untuk salat tapi mengandung nilai zikrullah. Mana masjid? Kan belum waktu salat. Ya, ada ceramah masuk, artinya ke mana? Ke masjid. Kan belum waktu salat. Ada pengajian, ada majelis taklim, ada apa-apa yang nilainya ibadah. Mungkin tidak termasuk. Hai Jumat dah ajak masjid tapi ke yang ke kuat parkir beca nampak pedang. Itu tidak termasuk. Jumat tak masjid ke kuat
parkir motor, hendak di kedai, wak parkir masjid. Habis tu orangnya enggak tahu ke mana. Lebih parah lagi, rajin kali ke masjid. Ya, karena saya mencret enggak ada WC lain, yang ada WC masjid. Tidak masuk dalam makna yaitu ikramullah. Hanya tamang dalam maknanya ya, bukan pun dilarang maksudnya, cuman tidak masuk kategori ini. Sabahan, subuh-subuh, pagi-pagi, pagi-pagi buta. Ya, pagi-pagi buta belum nampak sesuatu. Wa masaan, dan juga pada sore tiura seput istilahnya. Selalu dia itu terjadual ke masjid. Li'annahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akramal akramina, yaitu yang maha memuliakan. Kalau kita dimuliakan orang, Allah maha memuliakan. Kalau kita diucapkan terima kasih oleh orang, Allah maha mengucapkan terima kasih. Nah, jadi yang maha memuliakan hambanya adalah Allah. Belum tentu ada orang, ada manusia yang memuliakan orang datang ke masjid lebih cepat. Itu belum tentu kita dimuliakan. Malah kadang-kadang dicibir orang, nya hubungan hanam sapu apa enggaknya, urusan hanam sapu api gob ja masjid awai enggaknya yang ngebu hanam sapu le pubu awai tak masjid enggaknya yang ngebu, padahal urusan enggaknya. Allah menyambutnya dengan baik, menyambutnya dengan mulia. Jadi orang tidak memuliakan orang datang ke masjid cepat, malah gabu gaduh ke hanam sapu gabu tak masjid meibang kalau katanya karena pemahaman ja masjid watai bang. Tapi menyo antri bantuan yang kalau ihoi katruh tu. Jadi inilah beda. Wala yudayyi'u ajral muhsinin, dan tidak akan ada orang yang mampu memberikan kompensasi, penilaian, pahala, penghargaan. Itu enggak ada dari siapapun, kecuali hanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu asma Allah Asy-Syakuru yang tertulis di dalam kitab Dalail yang diambil dari hadis Nabi, atau Asmaul Husna, Asy-Syakuru Jalla Jalaluh. Asy-Syakuru Jalla Jalaluh. Itu kan sering kita hafal. Itu maksudnya Allah Maha berterima kasih. Bahkan pada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, Allah berterima kasih. Sekarang kita bayangkan di dalam gelap, bak tahu bak jalan, suput jalan, gelap, enggak ada yang terlihat, enggak ada kamera, enggak ada CCTV, tapi kita mau memindahkan duri di jalan itu, menyauro mungkin na motif lain. Begitu siang hari ada duri, ada pumpuan kaca apa dah ke Malaysia Indonesia? Beling. Oh, bukan makanan kaca. Pumpuan kaca. Kita ambil beling itu dalam gelap, enggak ada yang lihat, enggak ada yang shooting, enggak ada yang taruh di Facebook, enggak ada yang macam-macam. Tapi kita bersedia dengan sendirinya karena Allah Subhanahu wa taala, kita turun, kita buang. Niat kita supaya ini tidak mencelakai orang lain. Pasti enggak ada yang berterima kasihan. Siapapun enggak akan berterima kasih karena dia tidak tahu. Tapi Allah Asy-Syakuru Jalla Jalalu, terima kasih banyak hambaku, kamu telah berbuat baik demiku biarpun orang lain tidak pernah melihat kebaikanmu. Yang kenyan Asy-Syakuru. Maka kadang-kadang ada orang yang belum mantap dalam menancapkan motivasi. Tanya kadang-kadang terpengaruh kebaikan dapat buat, mandum ingin dihargai. Ini sebuah kekeliruan dalam konsep ikhlas. Bahkan kita ada yang menyesal berbuat kebaikan ketika orang lain memang tidak berkenan memberikan penghargaan. Ini karena katanya mentang lemah semangat kebaikan. Hai hanan tolong lagi. Dah tolong yang kata tolong telah temu tampu dan dihargai katanya. Kan tanya berbuat baik kesal juga. Ada yang berbuat baik kesal. Sebenarnya berbuat jahat yang mesti kesal, bukan berbuat baik. Itulah kesalahan kita dalam konsepsi keikhlasan.
Dan sering-sering juga kita mengeluhnya, nah ubay yang aku bantu, nah itulah, itu bahaya sekali mengucapkan kalimat itulah, artinya kalimat nyesal. Masa kebaikan kita lakukan nyesal. Maka kalaulah kamu putus asa terhadap pujian orang, dan silakan tidak usah berharap itu, yakin saja bahwa Allah sudah berterima kasih dengan sifatnya Asy-Syakuru Jalla Jalaluh. Maka yang diberikan oleh manusia ini adalah sebatas kemampuan menghargai, tapi yang sesungguhnya memang tidak mampu diberikan. Sekarang siapa yang sanggup membalas jasa imam kampung semana mait? Sebelah manusia, sebelah. Katakanlah misalnya ada diberikan sedekah untuk imam kampung yang semana mait. Juk terkah empat imam kampung tertur di baik. Ke imam kampung tertur di baik, kajak ulun kacau gerak ke mana gerak ke Tuhan. Jadi itulah menunjukkan tidak mampu dibalas. Maka imam kampung kenapa mau itu memandikan mayat, bantu bawa tengah malam, mayat mupa, mayat mendarah, mayat melanah, macam kondisi mayat. Kalau dia tidak berharap dari Allah, maka sungguh yang diberikan manusia itu tidak ada apa-apa. Maka disinilah letak keikhlasan. Jadi semoga imam kampung di kampung-kampung itu sangat dihargai oleh masyarakat justru karena keikhlasannya, bukan karena kealimannya. Biasalah imam kampung boleh jadi tidak alim dia, maklum saja imam kampung. Saya sering memberi penataran untuk imam kampung, bahkan kalau kita tes doa pun tidak begitu fasih, tapi keikhlasannya maaf dah begah jauh melampaui keikhlasan urung alim. Urung alim kadang-kadang, mohon maaf tidak kita sebutkan nama. Jadi na langkah benar langkih. Una ni langkah, nah insyaallah hai na ta langkah kena langkih. Kadang tapi bagi imam-imam kampung tu ndak. Kalau imam belah dun apa kageduk jabatan imam, tetap kondisi ekonominya dalam keadaan mekreh-kreh, mufeh-feh, tapi semangat ibadatnya luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Maka jangan coba-coba untuk mengganggu imam kampung. Itu di Panggoi ada kejadian diganggu imam kampung itu, diserbu sama anak muda itu, turun anak muda hampir 150 orang karena dia mau bersikap tidak sopan kepada imam kampung. Maka yang lainnya membela imam kampung tu, padahal imam kampung bukan pun sosok orang malim, bukan apa-apa, karena disayangi oleh umat. Jadi oleh karena itu keikhlasan itu akan membuat seseorang itu mulia. Yang membuat orang mulia adalah bukan tentu ilmunya, karena kadang-kadang ilmu, tinggi ilmu, tidak tinggi embung, ya, tapi kadang-kadang hanya betul, tapi keikhlasannya. Baik. Karena itu maka Allah sangat menghargai sebuah keikhlasan yang ditanamkan di dalam hati seseorang sehingga Allah menyediakan tempat kepadanya, yaitu nuzulan. Selesai penjelasan hadis ini. Hadis berikutnya, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci atau berwuduk di rumahnya. Bagus kalau kita ke masjid, itu urusan bersuci, urusan berwuduk itu bagus di rumah. Ada hikmah nanti. Kenapa bagus di rumah kita datang ke masjid? Pertama, tidak merepotkan banyak orang. Ketika kita di sini antrian, kan merepotkan orang macut. Kan hanjit-jit memang salah, tapi punya tidih tanya bebas daripada merepotkan orang. Banda tamang bak WC, sino WC umum, ka mengganggu orang lain macut. Kadang-kadang pakan berat gaknya sakit, awal kita tamang menggoyang-goyang ti luar, hai ketenli ketok pintu, atau dia ngomel, "Toh terlihat di dalam." Engkau berbuat dosa ya. Pujai tajirit di dalam hang debit-debit iga yang become karat. Tapi kalau di rumah tidak ada terganggu, nggak ada urusan dengan orang lain. Kemudian kalau kita berwuduk di sini juga persoalan air, menyatatu sembahyang di rumah, kengkahana adik ia nyonit istilah jisip. Jadi kalau berwuduk ke masjid itu bagus di rumah. Tapi ada nilai lagi yang lebih bagus,
yaitu ketika dalam perjalanan dari rumah ke masjid kita sudah dalam keadaan suci. Nya nilai yang paling utama. Jadi berwuduklah di rumah ketika hadir ke masjid. Walaupun di masjid disiapkan tempat wuduk, buanglah air besar di rumah ketika hendak ke masjid. Walau di masjid juga disediakan toilet dan sebagainya. Summa madha ila baitin min buyutillah. Setelah dia berwuduk di rumah, maka dia menuju ke masjid min buyutillah, masjid mana saja. Masjid Jami, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Islamik dan sebagainya. Itu enggak dipersoalkan. Tinggal lagi orang hari ini hatinya cenderung masjid mana. Ke masjid sama level mana mau. Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, semua sama level masjid. Tak ada kurang level Masjid Jami yang sederhana ini dengan Masjid Istiqlal yang luar biasa besarnya. Sama saja levelnya. Tak ada beda masjid ini dengan Masjid Islamik. Tak ada beda. Tinggal kecenderungan orang. Kok pilih masjid itu? Ya di sana nyaman. Imam salatnya bagus-bagus. Imam salatnya fasih-fasih. Panitianya ramah-ramah. Kan itu maksudnya teta tegon keran itu bit iya. Ladumhan teta tegon keran itu bit keran ligap. Mana kerja ya, maka nah yang dia buka keran tersebut mai pupa tu iya water menunjukkan panitia kurang maintenance, kurang pemeliharaan. Masa keran sudah goyang-goyang, enggak ada yang perbaiki. Pas gegol pupa kerannya. Payah getuk makai semprot iya. Akhirnya dia berwuduk dengan seutuhnya. Mana Allah? Itu bagian daripada motivasi jamaah memilih masjid. Saya sering sekali mendapatkan informasi itu. Kenapa di Masjid Jami ini begini ramai orang? Masjid lain belum tentu. Baitur Rahman lebih ramai lagi. Masjid lain belum tentu. Ini ada sebuah nilai pada jamaah yang memilih masjid. Dia urung belawa barang, dia pilih yang enggak. Boh timon ya hana ciko, yang ciko murah ayu mana sebagainya. Jadi maka berbahagialah menjadi pengurus masjid yang mampu menghidangkan kepada jamaah yang terbaik. Ini juga bagian dari tadi, bagian daripada pahala yang Allah sediakan. Kenapa? Urang jak masjid nyandum hargai oleh Allah. Mana urang bertimang masjid? Lebih lom, mana pegah, lebih lom. Yang kejut nit ikramiyah pengurus masjid digantau oleh Allah gede. Baikna pengurus masjid merupah bak nit honor. Jadi digantau oleh Allah. Karena hadisnya bicara tentang keutamaan orang datang ke masjid. Orang bertimang masjid, hana payah begah le. Pasti lebih lah man. Itu mesti karena dia itu memberikan servis. Jadi excellent service. Tidak hanya dalam manajemen umum, tetapi juga ada di masjid-masjid. Jadi excellent keistimewaan yang diberikan ini menghadirkan sebuah kemuliaan. Lalu liyaqdi faridatan. Tujuan dia ke masjid tadi, masjid mana saja, adalah untuk menunaikan sebuah kewajiban min faraidi, dalam bentuk kewajiban-kewajiban, maksudnya salat dan lain-lain. Kanat, maka orang tersebut yang datang ke masjid, dia sudah berwuduk dari rumahnya, boleh juga kalau di sini, tapi utama di rumah. Maka kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Satu sisi Allah menghapuskan dosanya per-langkah. Tak benar. Jak masjid. Tap tup. Napu ku tap tup jeung tapak. Tap tup itulah gugurnya dosa. Makin jauh dia datang ke masjid kan makin banyak gugurnya dosa. Kemudian wal ukhra, sisi lain adalah tarfa'u darajatan. Allah mengangkatnya kemuliaan, mengangkat derajatnya. Bukan hanya di sisi Allah, di dunia pun, di dalam masyarakat terangkat juga derajat orang ke masjid. Ada nilai kemuliaan walaupun tidak kita harapkan, dan itu bukan sebuah ukuran. Tapi sayang urang. Jangan ke nur jahat ji urang masjid. Jadi ada nilai kebaikan. Kalau di sisi Allah ya sudah Maha tahu Allah. Tapi ada dua keutamaan yang jelas di sini. Pertama, perlangkah Allah gugurkan. Yang kedua, Allah angkat derajat. Maka hanarugo jak masjid tap tup dab dub.
hanya perlu diperjelas lagi, mungkin diuraikan secara kondisional. Bagaimana dengan kami yang tidak tap-tup ke masjid? Begitu dari rumah pudih motor langsung parkir kena. Hanya temu jangan dapat dah. Beuk kan jangan dapat. Jadi yang hitungan tadi, yang langkah-langkah tadi dikonversikan kepada BBM. Hanya salah kan. Igaknya le langkah ke karena he le langkah le pun dosa. Mai tengok hana langkah ki bancara namanya pun dah jangan dapat dari panggui kena hantro. I forward oh dalam tu dah ja. Ja sing motor lu, ja ju motor mah paki mah nam tu meng fahalanyo untuk mengekoh rat BBM. Padu liter lebih banyak. Setengah liter ke gantol Allah Taala. Maka lebih banyak SPPD Allah Taala berikan. Jadi minyak BBM itu diganti. Oh, narulah bahan, maksud bahan. Yang bahannya ke konversi dengan langkah. Urang jangan tapak silap. Guganto dengan fahala. Maka ge utah silap yang got nyala fahala. Maka ji urang jak masjid mandum ke bah silap padahal ya kada menggebat ya behu. Jadi bangga-nya menyajak masjid menyok silap nyala fahala. Maka rata-rata i masjid mandum tebatnya dah terus benak mandum silap silap baru kerja bangga bah bit kada dan kada. Baik, jadi ini adalah penghargaan Allah yang berkaitan dengan masjid. Tak disebutkan munasah, karena munasah itu bukan masjid. Tak disebutkan surau, tak disebutkan tempat lain. Jadi tempat lain mau datang cepat pun tidak ada nilai tahsis, tidak ada nilai khusus di hadapan Allah. Main bola jam 5 sore, ya tetap yang ada kohom tumung padu kan. Leh adzan brum juga jaju. Hana nilai. Ulam yang jak si awal lehu lebih lam gadah hana nilai. Apalagi tinggal salat jadilah haram. Lughatul hadis tataharu tawaddau lisalah. Maksudnya orang tataharu dari rumah, orang yang berwudu dari rumah untuk salat. Kalau dia hadas besar, ya salah maka mandi di rumah. Liyaqdiya liyuaddiya untuk menunaikan khutwati atau khutwatuhu jam'u khutwatun. Maksudnya adalah di sini wahya musafaqah ma bainal qadamaini. Tap benar langkah kita yang tajau masjid. Afadal hadis. Hikmah atau pelajaran yang kita dapatkan dalam hadis di atas adalah bahwa tujuan ke masjid, ya, inna qasdal masjidi, bahwa tujuan seseorang ke masjid itu liada salati fihi, untuk mengerjakan salat di dalam masjid, yukafiru bikulli khutwatin maksiatan, yaitu menggugurkan setiap langkah itu akan maksiat. Maksiat di sini adalah minas saghairi, yaitu maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang kecil. Dosa raya hasil ngajak masjid. Dosa besar itu tidak bisa hanya dengan rajin ke masjid. Yang bentuk leh darabah Honda Gop, ai pegak pengumuman tadi dicari DPO, ada orang mencuri sepeda motor orang lain. Dia ada ajak masjid jadi fikir kabareh kan. Tak bisa, karena itu lain masalahnya. Itu pun al-muta'allaqu bihaqqillahi ta'ala, yang berkaitan dosa kita dengan Allah. Maka dosa kita dengan Allah yang dosa-dosa itu kecil, tidak dalam kapasitas hudud, maka diampunilah dengan kita datang cepat ke masjid. Tapi jangan dianggap tinggal salat itu dosa kecil. Nyan dosa luar biasa besar. Kalau dirunut, diurutkan nomor urut, sebutkan dosa yang paling besar. Yang pertama adalah tetap tinggal salat. Inilah yang ditulis para ulama di dalam kitab-kitab fiqih klasik terutama, bahwa ghairu muhtaramin, yang tidak terhormat dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama, yang pertama adalah tarikus salat, orang yang tinggal salat. Nyan dosa yang paling raya. Tapi kadang-kadang kita perhatiannya bukan ke sana. Nyawa awak dosa raya nyan, bakon imdinya yan. Itanya nyan saga yang na persepsi. Itu mencuan nyan dosa raya.
padahal nak raya lah mana sebut li ketua ke tarikus salah ke put man dak so aje jas sifat tu mekilat jum cin memang dan sebagainya anak sembahyang itulah tarikus salat orang yang paling besar dosanya. Itu tidak bisa tergantikan dengan hanya bolak-balik ke masjid. Nah, itu ada taubat yang khusus, nasuha. Wa yarfa'u bi kulli khutwatin darajah. Dan Allah mengangkat, artinya memindahkan. Saya ulangi. Wa yarfa'u, Allah mengangkat derajat setiap langkah bagi orang yang datang ke masjid itu, dan derajat itu akan Allah berikan fil jannati indallahi, nanti di hari kemudian. Maka kita di dalam surga, walaupun sama-sama dalam surga, levelnya pasti berbeda ya, beda kelas sih. Sama-sama orang dalam pesawat, tapi masih berbeda ketika datang di dalam. Orang di dalam pesawat dengan di luar pesawat tidak sama. Luar pesawat. Tapi kalau kita mau dalam pesawat, kalau fikir Allahnya kahum kau dia sama-sama dalam pesawat. Terus dalam pesawat, lah sama-sama dalam pesawat masih terjadi diferensiasi kelas. Mantang terjadi perbedaan kelas. Nah yang duk ike bak fib, nah yang duk like, nah yang duk bak tengah dan sebagainya. Sama-sama mengikuti meeting room, pertemuan, tapi wate duk ka beda-beda. Nah yang ike kursi sepon, nah buah-buahan lagaknya, nah ia kuah, yang lain ikut lang ruang sih tapi tun gerah na tepuna. Beda kelas itu. Nah, kita lihat bagaimana pertemuan-pertemuan untuk yang di depan VIP itu ditaruh makanan sajian walaupun apa je untuk mantap. Yang ikut kuih kotak. Nah, kuih kotak lah ikut. Nyanpih memenyek lom risol. Yang itu macam sajian, padahal sama-sama peserta rapat, sama-sama dalam sebuah meeting pertemuan, tapi masih beda kelas. Bayangkan dalam syurga, bedalah, sudah pasti beda. Level anbiya, level as-salihin, level syuhada, jadi berbeda-beda. Baik. Kemudian disampaikan juga di sini oleh musannifnya, wallahu wasi'ul fadli karimul atai, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas keutamaannya dan maha mulia pemberiannya. Bagi Allah tidak ada istilah kehabisan stok. Nah, jadi yo melaki Allah. Jangan pernah sungkan, jangan pernah takut. Bahkan Allah sangat marah ketika hambanya tidak mau meminta. Kalau manusia justru kalau kita meminta timbul rasa marah. Tanya punya urang berat hak melaki, tanya kan nak perasaan ku dia saya kamu nampak kanyan katah peng rukuk. Mbak mudro dah nak merukuk, gaknya enggak lagi perukuk tanya. Tanya manusia, kita diminta oleh orang lain ada rasa malas. Walaupun sebagian enggak masalah itu. Tapi menyongan Allah Ta'ala, hana tamulake yang Allah bengeh itu. Jadi berbanyak-banyaklah meminta kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah ada kehabisan stok. Hana gukun oleh Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, Nabi bermudah rezeki long. Hana mutabah dalam hadis kudusi ditemukan kan halumbi, kalumbi keje, kapreh le kupegak lain. Hana tidak ada antrian dengan pemberian Allah. Mamanya tanya, "Apa yang diberi?" "Oh, mak, aku juk sejeh tanya." Dilak tak ajak ka. Padahal meja awat, hana si. Nanti laki awat, hana si. Nanti kau berkata manusia. Hai tanggai sa mentang pegah hana can bayangkan. Kiban, nacan labenya. Yang gua bak bendahara, gua bak ruang bendahara balik ke teken gaji THR lo. Balik ke cok THR lipat-lipat peng teh. Kiban nacan labenya. Nacan yo, mesti refocusing. Nah, tadi ka hana pe. Hai dum balik ke cok THR, balik ke lipat-lipat ke keun hana sepuna labenya. Bayangkan tengah tangga-tangga wa plemang ke lebih lo. Jadi menyotanggai tha balik cok THR pegah kiban nacan. Oh, uronyo cukup can ya. THR tapi mek kekah anak juk kekah yo gero aku pegah ju artinya can gedanya. Jadi jangan selalu mengatakan hana can. Jadi seolah kala Allah Taala ika hai hamba dumpu na tabi sapu hana can yang pas baik tapi tak boleh juga deh. Jadi berterima kasihlah fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun nikmat Allah itu maka engkau harus bersyukur.